Teman-teman, Mazda CX-5. Jadi ini kalau teman-teman lihat kok kayak nggak ada perubahan dibandingkan sebelumnya gitu ya. Sebetulnya ini cuma improvement aja. Ini merupakan CX-5 yang model year 2021. Kalau yang sebelumnya itu ada varian Elite yang paling atasnya. Kalau sekarang cuma ada satu tipe, yakni varian GT. Nah, pengen tahu nggak sih apa aja bedanya? Langsung aja kita lihat detail perbedaannya. Oke, jadi perubahan yang nggak kelihatan, tapi sebetulnya ada perubahan teknis adalah di mesinnya, teman-teman. Mesinnya sama-sama menggunakan mesin 2500 cc, tapi dari tenaganya itu ada perubahan jadi 194 dk, tadinya 190. Torsinya juga jadi 258, tadinya 252. Artinya ada kenaikan sekitar 6 Nm dan juga 4 dk. Dan juga teknologinya, meskipun sama-sama Skyactiv G, tapi dia ini mesin yang juga digunakan di Mazda 6. Dia ada fitur cylinder deactivation. Jadi ketika misalnya mobil sedang melaju atau deselerasi gitu ya, ada dua silinder yang mati. Tujuannya adalah untuk efisiensi bahan bakar. Bahkan Mazda juga klaim bahwa efisiensi bahan bakarnya itu bisa 5-15% penurunannya. Nanti akan kita paparkan seperti apa hasilnya. Untuk eksterior yang baru pertama adalah warnanya. Ini warna baru di CX-5 namanya Titanium Flash Mica. Jadi ini warnanya kayak agak-agak kecoklatan gitu ya. Terus juga kamera 360, ini kamera depannya ada di sini. Sama lampu, dia juga udah adaptive headlamp ya. Jadi bisa gerak-gerak mengikuti arah setir. Peleknya, nah ini meskipun sama-sama menggunakan pelek 19 inci, tapi kalau kita ngelihat desainnya dan finishingnya gitu ya, ini sekarang beda banget dibandingkan sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu warna hitam dan polis, kalau sekarang gunmetal. Jadi udah mirip-mirip sama Mazda yang lain kayak CX-8, CX-9, Mazda 2 gitu ya. Warnanya yang udah single tone kayak gini. Sisanya masih mirip-mirip ya. LED di spion, terus juga smart entry tinggal pencet. Lalu shark fin antena, sama di bagian belakangnya. Ini udah power tailgate juga untuk bukanya. Jadi bukanya praktis meskipun belum ada itu ya sensor kaki gitu bukanya. Dan teman-teman kalau ngelihat akomodasinya ini besar banget bagasinya karena memang dia ini enggak 7-seater. Kalau di CR-V itu kan ada 7-seater ya. Ini cuma 5 makanya bagasinya jadi ekstra besar gitu. Terus kalau di bawahnya ini ban cadangannya. Ini sebetulnya bukan ini ya, bukan spare tire. Jadi ukurannya 17 inci. Cuma memang warnanya dibuat beda dan materialnya pakai yang bahan besi kayak gini. Lalu ada subwoofer Bose di sini. Sisanya toolkit untuk ganti ban. Terus di sini juga ada separator. Kalau misalnya bagasinya ditutup, jadi barang-barang di sini lebih aman. Dan kalau teman-teman butuh bagasi yang lebih luas lagi, ini bisa dilipat ya. Tinggal tarik aja. Tuh, bangku baris keduanya, jadi bisa dilipat. Konfigurasinya 40, 20, 40. Nah, ini tinggal tekan lagi. Sebetulnya dia bisa rata lantai gitu ya. Nanti tinggal ditekan lagi ke depannya. Oke, sekarang kita lihat di baris kedua yang beda apa aja, yuk. Oke, baris keduanya karena dia nggak ada jok di belakang, jadi
Dia fix nih teman-teman, nggak bisa dimaju mundurin. Tapi kalau kita ngelihat legroomnya masih lumayan ya, sekitar ada 9 jari. Ini posisi duduk ideal saya. Sementara untuk headroomnya ini masih ada sekitar 6 jari. Jadi masih aman banget. Dan di tengah ini ada kisi-kisi AC. Meskipun belum bisa diatur temperaturnya karena ini AC-nya cuma dual zone ya, antara depan kanan dan kiri. Ini yang belakang mengikuti. Kalau kita lihat sini ada armrest, ada 2 buah cup holder juga, sama ada satu ini nih, kompartemen, jadi bisa buat naruh handphone. Dan kalau mau ngecas, ternyata di sini ada port USB 2.1 ampere, ada 2 buah slot. Dan di sini ada blow-through-nya, jadi kalau teman-teman naruh handphone gitu ya, nggak takut lecet gitu, jadi lebih oke gitu ya. Oke, sekarang kita cek ke bagian depan apa aja yang berubah. Oke, sekarang kita nyalain dulu ya. Oh iya, ini menunjukin kalau sekarang yang CX-5 ini kuncinya udah baru. Jadi sama kayak Mazda yang 7 generation. Modelnya lebih pipih gini. Untuk buka tutupnya itu ada di samping. Sama ada tombol untuk pintu bagasi. Lebih enak dikantongin, lebih praktis gitu ya. Kalau mau nongkrong juga asik aja ya. Oke, sekarang yang beda. Pertama head unitnya. Layarnya sekarang lebih besar. Dia 8 inci teman-teman. Sebetulnya ininya sama, tapi layarnya aja yang membesar. Udah gitu juga untuk panel instrumen, ini layar TFT-nya sekarang jadi 7 inci, juga lebih besar dibanding sebelumnya. Udah gitu sama ini nih, buat panel. Nah, jadi kesan elegannya lebih dapat ya. Kalau di varian GT dulu belum ada speaker Bose, ini ada 10 speaker sama head-up display. Yang sebelumnya belum ada, kalau sekarang udah ada. Di situ bisa informasiin kecepatan digital, lalu misalnya fitur-fitur kayak blind spot monitoring. Nah, karena ini di CX-5 ini udah dilengkapi dengan Eye Active Sense, ada blind spot monitoring sama rear cross traffic alert. Tapi kalau dibandingkan sama CR-V yang udah punya Honda Sensing, fiturnya masih kalah sih. Tapi di mobil ini juga masih ada kamera 360 ya, seperti yang tadi saya bilang. Jadi kalau mau parkir itu lebih gampang dan memudahkan. Lalu sensor parkir ada di depan belakang juga, sama iStop. Nah, di sini nih tombolnya untuk nonaktifkan bisa di sini. Jadi kalau misalnya dalam kondisi tertentu lagi macet gitu ya, kita injek rem dengan lebih dalam, mesinnya bakal mati. Lalu juga untuk lampu sudah auto, wiper juga ada sensornya, udah auto juga bisa. Untuk setirnya masih mirip dengan yang sebelumnya. Di sini ada untuk audio, terutama untuk volume dan teleponi. Sementara di kanan ini untuk fitur cruise control, meskipun dia belum adaptif kayak CR-V. Sisanya konsol tengah di sini masih ada. Lalu oh ya, dia sekarang sudah support Android Auto dan wireless Apple CarPlay. Ya kan? Jadi kalau peta digitalnya udah ada. Kalau misalnya kita mau pakai voice comment bisa aja. Oke Google, navigate to home. Jadi lebih praktis ya. Begitu untuk kompartemen masih sama, di kanan ada cup holder, di kiri ada cup holder juga, lalu di tengah ada 2, jadi total di sini ada 4, sementara di belakang juga ada 4, totalnya ada 8. Lalu kompartemen di tengah ini juga ada 2 tingkat, ya lumayan lah ya, sama port USB ada 2 buah di situ. Untuk power outlet ada di sini sama di depan, kalau di depan ini bisa sampai 120 watt. Lalu sunroof juga sudah ada di sini ya, sama jok nih teman-teman. Untuk joknya dia sebetulnya masih mirip, tapi kalau kita lihat stitchingnya ini ada warna-warna coklatnya, jadi auranya lebih mirip sama wood panelnya. Untuk joknya sudah elektris, sebelah kiri, sebelah kanan juga. Di kanan ini ada memory seat juga, ada 2 memori. Jadi kalau misalnya teman-teman yang punya supir, tinggal set aja tuh antara 1 dan 2-nya. Oke, sekarang kita mau nyobain mesin baru yang dipakai di CX-5. Kira-kira ada perubahan nggak sih dibandingkan yang sebelumnya? Nah, langsung aja kita jalan. Ya. Teman-teman, sebelum kita ngomongin soal mesin yang baru, saya juga mau
infoin soal kenyamanan dulu beberapa ya. Terutama karena plafonnya ini sekarang kan baru ya. Jadi rasanya memang lebih kedap. Tapi sebetulnya kalau dari hasil pengetesan kami, untuk road noise-nya itu masih sama. Cuma memang kekedapannya itu kalau misalnya hujan gitu ya, suara dari atapnya tuh lebih minim lah terdengar. Terus kalau ngomongin soal bantingan suspensi, handlingnya gitu ya, ini masih sama nih kayak CX-5 yang sebelumnya. Dan yang menarik juga kan karena di mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur G Vectoring Control itu. G Vectoring Control itu sebetulnya nggak terlalu berasa, tapi kalau misalnya teman-teman ngajak mobil ini manuver sambil belok gitu ya, itu si penumpang dan pengemudinya tuh nggak bergeser terlalu jauh tuh bodinya. Nah itu biasanya kalau yang jalan di puncak yang jalannya kelok-kelok, orang yang sering muntah gitu ya, itu karena efek dari si mobil yang terlalu berkelok-kelok. Nah kalau ini dia memang masih berasa tapi lebih minim lah. Jadi memang salah satu kecanggihan sih Mazda yang terbaru sudah dilengkapi G Vectoring Control. Lalu juga kalau handling, ini memang salah satu mobil Jepang yang terbaik ya. Meskipun dia SUV, tapi kalau kita ajak manuver dengan kecepatan yang kencang itu masih enak banget. Bahkan kalau dibandingkan si RV gitu, ini masih lebih enak sih. Cuma memang konsekuensinya adalah bantingan suspensinya. Di sini bantingan suspensi memang lumayan keras sih, apalagi kalau si bannya ini kan standarnya di sekitar 36 ya PSI. Itu memang standarnya ya, ukuran standar dari pabrikannya. Jadi memang kalau kita ketemu dengan speed trap gitu misalnya, apalagi yang speed trapnya lumayan tinggi, itu agak berasa tuh bandingan ke dalam kabinnya lumayan keras. Nah, kalau misalnya kita belok tuh kan lebih enak kan. Terus kalau misalnya kita zigzag, barang-barang di belakang sampai loncat semua tuh. Tapi emang handlingnya tuh enak banget sih. Nggak cuma di CX-5 tapi juga di Mazda lainnya ya. Apalagi yang hatchback macam Mazda 3, wah itu enak banget sih. Oke, kita ngomongin soal fitur-fiturnya sekarang. iActive Sense, kalau di Honda CR-V dia udah dilengkapi dengan Honda Sensing. Kalau ini cuma ada 2 ya, ada blind spot monitoring di situ. Misalnya ada kendaraan di belakang gitu, nanti akan ada nyala di spion atau juga di head-up display tuh. Nah kalau misalnya teman-teman ngaktifin sennya, lalu nanti akan ada bunyi bip bip gitu, jadi nginfoin supaya awas nih ada kendaraan dari area belakang gitu. Dan itu juga terintegrasi dengan rear cross traffic alert. Kalau teman-teman mundur gitu ya, terus ada kendaraan dari arah kanan atau kiri, nanti akan diinfokan. Selain bunyi juga ada visual di head-up display ataupun di spionnya. Sisanya kayak cruise control itu masih yang standar, belum yang adaptif ya. Lalu juga belum ada auto high beam di sini, cuma auto lamp dan juga adaptif, tapi udah lengkap ya standar ya. Udah gitu fitur-fitur lainnya masih mirip kayak sunroof gitu kan. Nah sekarang kita ngomongin soal mesinnya nih. Jadi mesinnya ini pakai mesin yang juga digunakan oleh Mazda 6. Mesinnya sama-sama 2488 cc, tapi tenaganya sekarang jadi 194 dk dan torsi 258 Nm yang disalurkan melalui transmisi otomatis 6 percepatan ke roda depan. Jadi bedanya sama CR-V itu kan tenaganya 190 dk ya. Tapi dia pakai mesin yang lebih kecil dengan bantuan turbo dan juga transmisi CVT. Nah bedanya kalau teman-teman yang lebih suka nyetir, rasanya tentu akan lebih enak ini sih. Karena dari responsnya pasti lebih enak karena dia nggak ada lag turbo. Kalau di CR-V kan ada lag turbo ya. Kalau ini dari kita jalan normal misalnya di 40 km/jam, lantas kita kick down, begitu transmisi shifting turun, dia langsung engage, sudah lebih enak lagi. Apalagi transmisinya meskipun masih konvensional, tapi rasanya ini kayak dual clutch teman-teman. Jadi perpindahannya cepat, enak juga kan. Jadi asik aja kalau teman-teman yang lebih suka nyetir, rasanya pasti lebih enak yang model seperti ini. Udah gitu yang baru juga, dia ada yang namanya cylinder deactivation. Jadi ketika misalnya, nih saya angkat gas nih, tuh. Ini mesinnya mati nih. Tapi begitu kita gas lagi dikit, tuh, mesinnya nyala lagi. Dan ketika misalnya kita jalan tapi
bebannya nggak terlalu berat ya. Dia bisa mematikan 2 silinder ya. Jadi sesuatu kondisi tertentu dia bisa mematikan mesinnya 2 silinder sehingga efisiensi bahan bakarnya bisa lebih baik. Tapi teman-teman, berdasarkan hasil pengetesan kami, sebelumnya itu untuk konsumsi bahan bakar di rute dalam kota itu 10,8 km per liter. Tapi di mesin barunya ini selisihnya cuma dikit ternyata. Cuma 11,9 km per liter teman-teman. Sementara di rute tol yang tadinya, nah ini dia nih. Tuh, dia cuma 2 silinder ya, yang tengah aja tuh. Sementara yang pinggir-pinggirnya mati. Ya kan? Nah, balik lagi ke rute tol tadi. Di rute tol karena simulasi kecepatan konstan di kecepatan tinggi gitu ya. Ini jarang banget silinder deactivation-nya itu aktif. Artinya si mesin 4 silindernya itu bekerja terus dan hasilnya kalau yang sebelumnya itu 16,4 km per liter. Tapi yang baru ini justru lebih jelek teman-teman. Di 15,5 km per liter itu sama dengan CR-V. Saya juga bingung apa yang sebetulnya terjadi karena sebetulnya dari secara mesin itu nggak beda jauh dibandingkan sebelumnya. Meskipun tenaganya lebih besar dengan torsi yang lebih besar juga. Bahkan untuk akselerasinya yang sebelumnya itu 8,8 detik dan sekarang ini 9,2 detik. Itu hasil tercepat yang bisa kami raih. Bisa jadi karena ini mobilnya masih tergolong baru ya, odometernya belum sampai 2000 waktu pengetesan. Ya bisa jadi belum break in, bisa jadi, tapi kita nggak tahu juga sih. Tapi artinya kalau dibandingkan sama CR-V untuk efisiensi bahan bakarnya di rute dalam kota terutama ini masih lebih irit meskipun masih pakai NA ya, dan transmisinya juga pakai yang otomatis konvensional. Tapi kalau soal akselerasi, CR-V memang lebih cepat. Dia ada di 8,7 detik ya. Sementara ini di 9,2 detik. Ya masing-masing ada kelebihan dan kekurangan sih. Apalagi kalau kita ngomongin soal harganya nih. Nah, ini menarik nih. Jadi si X5 ini ketika diluncurkan itu harganya memang sengaja dideketin ke CR-V. Kalau CR-V awal-awal itu harganya 577 juta. Nah, ini dibuat harganya tuh 555,8 juta, artinya selisih sekitar 21 jutaan. Tapi ternyata berjalannya waktu CR-V itu mendapatkan keringanan pajak ya, terutama soal PPNBM. Dia dapat keringanan sehingga harganya itu bisa turun lagi sampai 36 jutaan dan sekarang harganya 540 juta. Kalau dibandingin sama CR-V tentu CX-5 punya beberapa kekurangan terutama soal akomodasi. Ini cuma 5 penumpang ya. Sementara CR-V bisa mengangkut 7 penumpang. Lalu juga fitur-fiturnya, kalau CR-V kan sudah dilengkapi dengan Honda Sensing. Kalau ini Active Sense-nya udah ada, cuma belum selengkap sih CR-V. Terus apa aja nih kelebihan antara si CX-5 ini dibandingkan CR-V misalnya? Terutama dari harganya aja ini jadi lebih mahal sekarang kan dibandingkan CR-V karena dapat keringanan pajak. Tapi juga kalau misalnya soal akomodasi ini cuma 5, CR-V bisa 7. Lalu fitur-fiturnya juga kalau CR-V sudah dilengkapi dengan Honda Sensing, kalau ini sudah ada Active Sense cuma memang nggak selengkap CR-V. Ya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan ya. Buat teman-teman yang doyan nyetir terutama, CX-5 emang enak sih disetirin sendiri ya. Ya terlepas dari CR-V yang sudah dilengkapi turbo, pasti juga rasa berkendaranya enak, cuma memang di putaran bawahnya pasti masih terasa lag turbonya. Oke teman-teman, itu aja review saya soal CX-5. Jadi balik lagi ke teman-teman, lebih suka yang fiturnya lebih banyak atau akomodasinya lebih besar, atau dengan CX-5 ini yang secara berkendara tuh filosofi Jimba Itai-nya tuh berasa banget. Jadi antara pengemudi dan si mobilnya itu seakan menyatu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa juga buat mampir-mampir ke Instagram kami di @anaktester_. Sampai jumpa.